Megawati Hangestri, rahasia di balik kesuksesan sang Megatron yang jarang diketahui publik. Megawati Hangestri Pertiwi, pevoli berhijab kebanggaan Indonesia, baru saja membuat keputusan mengejutkan dengan memutuskan tidak memperpanjang kontrak bersama Red Sparks, tim voli top Korea Selatan. Padahal, selama 2 musim membela klub tersebut, ia telah mencatatkan segudang prestasi gemilang, termasuk membawa Red Sparks ke final Liga Voli Korea 2024/2025. Namun, di balik kesuksesannya ada satu rahasia yang jarang terungkap. Kekuatan doa dan permintaan khusus yang selalu ia sampaikan sebelum bertanding. Keluarga di atas segalanya. Alasan Megawati kembali ke Indonesia. Keputusan Megawati untuk pulang ke tanah air sempat mengundang tanya banyak pihak. Bagaimana mungkin seorang atlet di puncak karier memilih meninggalkan klub top Asia? Ternyata jawabannya sederhana. Keluarga adalah segalanya baginya. Orang tuaku tinggal satu-satunya mama. Aku harus take care, merawat juga. Pokoknya bagiku keluarga nomor 1. Karena karier bisa kapan saja, tapi keluarga lebih penting daripada segalanya. Ujar Megawati dalam wawancara dengan KBS News, 10 April 2025. Ayah Megawati telah meninggal, dan sang ibu kini menjadi satu-satunya orang tua yang ia miliki. Meski sedang berada di puncak karier, Megawati memilih untuk kembali ke Indonesia agar bisa lebih dekat dan merawat ibunya. Aku bisa sukses karena doa-doa mereka. Sekarang, waktunya aku yang menjaga mama, tambahnya. Doa sebagai senjata rahasia Megawati. Selama ini banyak yang mengagumi skill memukau Megawati di lapangan. Tetapi sedikit yang tahu bahwa doa adalah bagian tak terpisahkan dari kesuksesannya. Sebagai seorang muslimah yang taat, Megawati selalu meminta dukungan doa dari keluarga, teman, dan fans sebelum bertanding. Aku harap Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih sesuatu buat tim aku, doain buat aku, buat tim aku juga, dan buat teman-teman di sana doain tim ini. Karena besok pertandingan terakhir, ujarnya sebelum laga final melawan Pink Spiders di Liga Voli Korea. Ia percaya bahwa kekuatan doa adalah faktor penentu kemenangan. Bahkan, sebelum berangkat ke Korea, Megawati mendapat pesan terakhir dari ayahnya. Ayahku sebelum meninggal bilang, coba saja, nggak apa-apa. Doa-doa ayahku sebelum meninggal juga. Itu pesan terakhirnya. Kenang Megawati dalam dokumenter KBS Documentary. Doa sang ayah menjadi motivasi terbesarnya untuk berani merantau dan berkompetisi di level tertinggi. Dukungan ibu, penyemangat dari jarak jauh. Selama di Korea, Megawati juga selalu mengandalkan doa dari ibunya yang berada di Indonesia. Setiap kali akan bertanding, ia tak lupa menelepon sang ibu untuk meminta restu. Terima kasih sudah datang, terima kasih sudah support aku sama tante aku juga. Tapi yang terpenting mama aku di rumah, terima kasih doanya. Ucap Megawati penuh haru dalam sebuah kesempatan. Ibunya tak pernah absen mendoakan kesuksesan putrinya meski harus berjauhan. Aku percaya, tanpa doa mama, aku tidak akan sampai di sini. Tambahnya, pulang dengan segudang prestasi. Keputusan Megawati pulang ke Indonesia bukan berarti akhir dari karirnya. Ia justru kembali dengan membawa prestasi mentereng. Membawa Red Sparks ke final Liga Voli Korea untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Menjadi top scorer ketiga dengan 802 poin. Mendapat gelar Best Opposite Hitter di Liga Korea. Kini Megawati siap melanjutkan karier di Indonesia dengan Gresik Petrokimia di Proliga 2025. Ia berharap bisa memberikan yang terbaik untuk tim barunya, tetap dengan doa sebagai senjata utamanya. Pesan untuk generasi muda, jangan lupakan doa. Megawati ingin menginspirasi atlet muda Indonesia bahwa kesuksesan tidak hanya dibangun dengan latihan keras, tetapi juga dengan doa dan dukungan keluarga. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa.
Aku bisa sampai di sini karena doa orang tua dan support dari kalian semua, pesannya. Kini, meski telah kembali ke Indonesia, nama Megawati Hangestri tetap harum di Korea Selatan. Red Sparks dan fans voli Korea akan selalu mengingatnya bukan hanya sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai atlet yang rendah hati dan penuh keyakinan. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Megawati Hangestri siap perkuat Petrokimia dalam duel sengit melawan Popsivo di Final Four Proliga 2025. Pertarungan sengit akan mewarnai putaran kedua Final Four Proliga 2025 Divisi Putri ketika Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia berhadapan dengan Jakarta Popsivo Polwan di Gor Jatidiri, Semarang, Sabtu, 26 April 2025. Pertandingan yang dijadwalkan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ini menjadi momen krusial bagi Petrokimia yang sedang berburu poin untuk mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen, Jakarta Pertamina Enduro, JPE. Pertarungan perebutan posisi klasemen. Petrokimia saat ini menduduki peringkat kedua klasemen sementara dengan 5 poin. Masih tertinggal 2 angka dari JPE yang memimpin dengan 7 poin. Kemenangan dengan skor 3-0 atau 3-1 atas Popsivo akan membawa Petrokimia menyamai poin JPE, sambil menunggu hasil pertandingan terakhir untuk menentukan posisi akhir sebelum babak final. Pertandingan melawan Popsivo adalah kesempatan emas bagi kami untuk tetap bersaing di puncak klasemen, ujar salah satu official Petrokimia dalam konferensi pers pra-pertandingan. Kami akan memberikan yang terbaik untuk meraih 3 poin penuh. Megawati Hangestri, senjata andalan Petrokimia. Kabar menggembirakan datang dari kubu Petrokimia dengan kesiapan Megawati Hangestri Pertiwi untuk turun bertanding. Sang bintang yang baru saja kembali dari Korea Selatan setelah membawa Red Sparks menjadi runner-up Liga Voli Korea terlihat sudah beradaptasi dengan tim. Dalam video latihan yang diunggah akun Instagram resmi Petrokimia, Megawati terlihat melakukan spike dari posisi opposite hitternya dengan percaya diri. Megawati sudah menunjukkan progres yang baik dalam latihan, kata pelatih Petrokimia Jeff Jiangjie. Kami akan mengevaluasi kondisi terakhirnya sebelum memutuskan apakah dia akan turun melawan Popsivo. Kehadiran Megawati tentu menjadi angin segar bagi Petrokimia. Pemain berjuluk Megatron ini baru saja mencatatkan 1020 poin di Liga Voli Korea, membuktikan kualitasnya sebagai salah satu opposite hitter terbaik di Asia. Taktik Petrokimia hadapi Popsivo. Analisis pertandingan menunjukkan Petrokimia perlu waspada terhadap pertahanan solid Popsivo yang ditopang oleh middle blocker mereka. Kunci kemenangan akan terletak pada 1. Efektivitas serangan dari Megawati jika turun atau pemain opposite lainnya 2. Blok yang rapat untuk menahan serangan Popsivo 3. Konsistensi permainan dari setter dalam membangun serangan. Kami sudah mempelajari kelemahan Popsivo dari pertandingan sebelumnya, tambah Jeff Jiangjie. Yang penting adalah konsentrasi dan eksekusi strategi di lapangan. Berikut jadwal lengkap Final Four 26 April 2025. Selain duel Petrokimia versus Popsivo, hari yang sama juga akan menghadirkan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, Jakarta Love Ani Livin Transmedia versus Palembang Bank, Sumsel Bubble Divisi Putra. Pukul 19.00 waktu Indonesia Barat,
Jakarta Popsivo Polwan versus Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia, Divisi Putri. Dukungan supporter dan siaran langsung. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh stasiun televisi nasional dan platform streaming resmi Proliga. Supporter Petrokimia yang dikenal dengan julukan Petro Army sudah memenuhi media sosial dengan tagar Kamsek Ayo Petrokimia untuk mendukung tim kesayangannya. Kami yakin Petrokimia bisa menang asalkan bermain dengan disiplin, ujar salah satu supporter yang sudah berada di Semarang sejak pagi hari. Prediksi pertandingan. Berdasarkan statistik head-to-head terakhir, Petrokimia memiliki rekor 3 kemenangan dari 5 pertemuan terakhir. Pertandingan terakhir kedua tim di babak reguler dimenangkan Popsivo 3-2. Petrokimia lebih unggul dalam hal serangan, 53% kill rate versus 48% Popsivo. Dengan kondisi pemain yang semakin solid dan motivasi tinggi untuk mengejar JPE, Petrokimia diprediksi akan menang 3-1 atas Popsivo. Kesimpulan, duel Popsivo versus Petrokimia di Final Four Proliga 2025 menjanjikan aksi voli berkualitas tinggi. Kehadiran Megawati Hangestri jika turun akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang berpotensi mengubah peta klasemen ini. Kemenangan akan membawa Petrokimia selangkah lebih dekat ke gelar juara, sementara kekalahan bisa berarti harus puas berada di posisi runner-up. Kami datang ke Semarang untuk menang, tegas Kapten Petrokimia dalam jumpa pers. Ini saatnya menunjukkan siapa yang terbaik di Final Four. Lalu, bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya.